Nah, selamat pagi Bapak Ibu Asesor RSP P2 BPPP Padang. Di sini kita akan memulai Zoom untuk sosialisasi penerapan perangkat materi uji kompetensi MUK versi 2023. Diharapkan setelah Zoom ini Bapak Ibu bisa kiranya untuk menyusun MUK versi 2023. Mungkin untuk selanjutnya akan saya silakan kepada narasumber kita yaitu Ibu Eli Rani sebagai untuk memaparkan tentang sosialisasi MUK versi 2023. Oke, pada Ibu Eli Rani kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, suara saya jelas ya? Halo, suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Iya, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Merdu suara Ibu, Bu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya untuk menghadiri sosialisasi penerapan perangkat materi uji versi 2023. Ini dilakukan oleh LSP karena adanya tugas untuk Bapak Ibu semua ya, asesor untuk mengumpulkan menyusun MUK versi 2023 paling lambat akhir September 2024. Tidak jauh beda dari MUK versi 2020, hanya perbedaannya di kelompok pekerjaan. Menurut saya Bapak Ibu sebenarnya sudah paham semua sih, cuma masih ada agak ragu sedikit-sedikit. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, Bapak Ibu nanti boleh bertanya setelah saya menjelaskan atau baik, itu suaranya mau di mute dulu ya Bapak Ibu ya, biar jelas ya. Siap, Nanti Bu. setelah saya menjelaskan, Bapak Ibu boleh bertanya. Nanti kami di LSP akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Kalau seandainya ada yang nggak paham dan nggak mengerti. Ini saya lanjut saja. Ini ya, berdasarkan surat edaran BNSP nomor 1 BNSP 1 2024 tentang penerapan materi uji kompetensi versi 2023 di lembaga sertifikasi profesi. Jadi kita harus menerapkan MUK versi 2023 paling lama Desember 2024. Kalau sudah selesai Bapak Ibu semua, kita semua asesor di LSP sudah menerapkan atau sudah menyusun MUK versi 2023, kami dari LSP akan bersurat ke BNSP menyatakan bahwa LSP P2 BLK Padang telah menerapkan MUK versi 2023 di atas materi 10.000 nanti ya Bapak Ibu. Karena itu kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk menyusun MUK versi 2023 sesuai dengan kejuruan masing-masing, skema kejuruan masing-masing. Ini skema asesor kompetensi, nomor dokumen skema, yang lama sama yang baru ya. Bapak Ibu mungkin udah tahu kalau yang lama, yang baru kode unitnya P85ASM000102. Kalau yang lama, kalau yang baru M74SPS03008.2. Dia sama-sama MAPA, cuma SKKI-nya aja yang berbeda. Yang lama SKKNI 185 tahun 2018, yang baru SKKNI nomor 333 tahun 2020. Nanti saya akan menjelaskan hanya perbedaannya saja MUK versi 2023 dengan MUK versi 2024. Yang saya jelaskan bagaimana pengisian MAPA dan kelompok kerja, terus MKVA. MKVA sebenarnya itu kita sesama asesor aja nanti memvalidasi.
Ya, MUK versi 23 yang valid dan handal memiliki ketertelusuran terhadap dokumen skema, memiliki ketertelusuran terhadap standar kompetensi SKKNI, SKK atau SKKI sesuai dengan tingkatan kompetensi dan memperhatikan konteks profesinya, memperhatikan pemenuhan dimensi kompetensi, memperhatikan kesesuaian penggunaan metode dan perangkat asesmen terhadap karakteristik asesi MUK tervalidasi. Rujukannya nanti kita ke MAPA, ke unit kompetensi MAPA, MA dan MKPA. Ini kita masuk ke MAPA ya, merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Kalau di MAPA 01 elemen satunya menetapkan pendekatan asesmen. Yang elemen 2-nya mempersiapkan rencana asesmen. Kalau menetapkan pendekatan asesmen ada 5 karakteristik asesi. Yang pertama, kalau mempersiapkan rencana asesmen, yang pertama kita membuat dulu peta kelompok pekerjaan dalam form terpisah. Biasanya kita membuat dalam bentuk Excel ya. Terus menggunakan form peta kelompok pekerjaan untuk mengisi MAPA 01 dan instrumen asesmen lainnya seperti IA. Terus menuliskan rencana asesmen berbasis pada unit kompetensi yang ada dalam kelompok pekerjaan, menambahkan metode dan perangkat asesmen, kegiatan terstruktur dan review produk. Ini elemen 3-nya, mengidentifikasi persyaratan modifikasi dan kontekstualisasi. Elemen 4-nya menyusun instrumen asesmen. Kalau perubahannya memungkinkan dituliskan peluang terintegrasi. Terus telusur terhadap peta kelompok kerja. Form IA 11 meninjau perangkat asesmen dalam dokumen modul 2020 tidak ada. Ini ya Bapak Ibu hanya perbedaannya di peta kelompok kerja. Nanti kita akan coba menjelaskan di MAPA 01 dilakukan semua kelompok pekerjaan, misalnya hasil observasi lapangan, tanya jawab tentang nanti merujuk ke UK mana. Terus kalau yang metodenya dengan DIT, hasil kegiatan terstruktur dan tanya jawab, ini kompetensinya yang mana, terus portofolio dan tanya jawab wawancara, ini kompetensi yang dirujuk yang mana, terus nama pekerjaan dalam peta kelompok. Kalau dulu kita kan cuma nggak ada peta kelompok, tapi di sini saya berfokus hanya kepada observasi langsung. Kenapa? Karena yang kita laksanakan uji kompetensinya siswa pelatihan atau pelaksanaan pelatihan dari hasil pelaksanaan pelatihan. Kalau kegiatan terstruktur dan portofolio dan tanya jawab itu biasanya bagi yang berpengalaman, yang sudah berpengalaman. Tapi saya yakin juga ini Bapak Ibu pasti membuat MUK-nya dengan observasi langsung dengan CL ya. Ini kita masuk ke pembuatan peta kelompok pekerjaan. Mencermati, yang pertama kita mencermati dulu unit kompetensi yang memberikan kemungkinan dapat dijadikan satu kelompok terintegrasi dalam asesmen. Di dalam satu skema dapat dibuat satu atau lebih kelompok pekerjaan tergantung dari karakteristik pekerjaan dan output pekerjaan yang dihasilkan. Unit kompetensi dalam satu kelompok berkolerasi satu sama lain, memberikan penamaan dalam setiap kelompok. Kolerasi karakteristik asesi dengan jenis bukti, metode, dan perangkat asesmen yang digunakan. Yang pertama, sesuai dengan persyaratan dasar butir 6 dalam skema sertifikasi. Yang kedua, pemilihan metode kegiatan terstruktur disarankan untuk asesmen pada tingkatan yang setara dengan jenjang 4 ke atas yang tidak dapat diamati melalui observasi langsung kinerja. Di sini dibilang sesuai dengan persyaratan dasar butir 6 dalam skema sertifikasi. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat butir 6 dalam skema sertifikasi? Bapak Yandi, sesuai dengan persyaratan dasar butir 6 dalam skema sertifikasi apa itu Bapak Yandi? Putus-putus, Bu. Putus-putus, apanya yang putus-putus? Jaringannya, Bu. Itu jelas suara Bapak Yandi. Butir 6 dalam skema
berbunyi apa itu Pak Yandi? Itu menyangkut tentang apa itu? Karena di sini kan kolerasi karakteristik itu asesinya itu dengan jenis bukti, metode dan perangkat asesmen yang digunakan itu dipersyaratkan sesuai dengan skema sertifikasi di butir 6, yaitu tentang prasyarat dasar uji kompetensi kan harus apa yang berbunyi di situ tentang syarat uji kompetensi, yaitu kalau kita kan siswa pelatihan BLK, UPTD dan UPTP. Ini potensinya memiliki kompetensi kerja dan hasil pelatihan, belum memiliki bukti kinerja, jenis bukti langsung, observasi langsung, perangkat asesmennya IA 01, 02, 03, kegiatan terstruktur IA 04A, IA 04B, kalau bukti tambahan, tertulis lisan itu IA 05, 06, 07. Kalau yang ini saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham ini yang bukti langsung sama bukti tambahan. Kalau potensi asesi yang berpengalaman itu memiliki portofolio kompetensi dari pengalaman kerja, memiliki bukti kinerja. Itu kalau kita kan dari siswa pelatihan dianggap belum berpengalaman. Biasanya kita selama ini ya belum pernah menggunakan portofolio untuk pelaksanaan UJK selama dari siswa pelatihan ya. Tapi di sini jenis buktinya tidak langsung sama bukti tambahan. Portofolio sama tanya jawab wawancara. Mana tahuan Bapak Ibu ada yang bekerja sama atau bergabung dengan LSPP 3, biasanya LSP luar biasanya itu bagi yang berpengalaman biasanya dengan menggunakan portofolio. Ini lihat perubahan MAPA 02 peta instrumen asesmen hasil pendekatan asesmen dan perencanaan asesmen. Kalau sekarang dibuat per kelompok kerja, itu perubahannya. Terus IA 01 checklist observasi aktivitas praktek atau CLO, checklist observasi kita per kelompok pekerjaan. Kalau dulu kita tidak per kelompok pekerjaan, sekarang ditambah per kelompok pekerjaan, penulisan KUK-nya sesuai dengan standar, tidak mengubahnya menjadi kalimat predikatif awalan Mei. Terus IA 02 tugas praktek demonstrasi, penulisan skenario tugas praktek demonstrasi merujuk pada kelompok pekerjaan dengan konsep penulisan STAR. Enggak jelas, Bon. Pertanyaan pendukung observasi. Itu panduan asesor lebih rinci. Ini kalau kita menggunakan DIT ya, metode MUK-nya kita gunakan DIT, daftar instruksi terstruktur, IA 04A, 04B, IA 05A, 06, IA 07. Itu perubahannya telusur terhadap kelompok pekerjaan dalam peta kelompok pekerjaan dengan aspek kritis disusun dalam konsep STAR. Terus penilaian proyek singkat atau kegiatan terstruktur. Penilaian kegiatan terstruktur asesi melalui presentasi kertas kerja asesi dan hasil elaborasi asesor. Kalau pertanyaan esai dan pilihan ganda ini Bapak Ibu udah biasa buat ya, berarti ini menurut saya sudah paham. Penggunaan instrumen asesmen telusur terhadap peta kelompok pekerjaan, batasan variabel pengetahuan dan keterampilan pendukung, serta memperhatikan dimensi kompetensi. Sebentar ya Bapak Ibu.
Tes. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini habis saya jelaskan teori ini, nanti saya akan membandingkan MUK versi 2020 dengan MUK versi 2023-nya. MUK versi 2023 biar Bapak Ibu bisa mencontohnya. Terus cara pengisian kelompok kerja sampai di situ aja penjelasannya nanti ya Bapak Ibu, karena fokusnya hanya di situ, perbedaannya hanya di situ, lebih ditekankan di kelompok pekerjaan. Di sini kita masuk kalau melaksanakan asesmen, alur asesmen tidak berubah, masih dengan metode yang lama. Terus menerapkan SOP melaksanakan asesmen, menerapkan SOP melayani kegiatan sertifikasi di LSP masih yang lama. Terus penggunaan AK07 saat pra-asesmen masih dengan metode yang lama. Mungkin Bapak Ibu yang bergabung silakan isi absennya di kolom chat ya. Ada linknya di kolom chat. Terima kasih.
Maaf ya Bapak Ibu, laptopnya hang sedikit error. Baik, kita lanjut checklist penyesuaian wajar dan beralasan. Kalau dulu kita tidak menggunakan checklist penyesuaian yang wajar dan beralasan. Kalau di MUK versi 2023, kita menggunakan checklist penyesuaian yang wajar dan beralasan, yaitu konfirmasi apakah ada keterbatasan dengan metode dan instrumen asesmen yang direncanakan terus digunakan sebelum penerapan AK01 persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Ini MKPA, kalau MKPA masih sama dengan yang lama ya Bapak Ibu, nggak usah saya jelaskan terperinci. Ini MAPA 02, ini yang validasinya, ini validasi MKPA tadi. Ini baru kita masuk ke tahapan merencanakan MAPA. Yang pertama, ini saya agak cepat aja karena Bapak Ibu pasti sudah paham, yaitu tetapkan dulu skema sertifikasi yang akan dibuat, MAPA-nya, siapkan SKKNI dan rujukannya, terus pahami skema sertifikasi, kemasan kompetensi untuk siapa skema ini ditujukan, metode dan instrumen uji kompetensi yang digunakan, terus buat peta kelompok pekerjaan sesuai dengan form bantu dalam membuat perangkat asesmen. Nanti peta kelompok kerjanya dalam bentuk Excel. Siapa yang hilangin belajar, dikeluarin Rio. Ini dia ya, saya akan menjelaskan cara pengisian peta kelompok pekerjaan terlalu kecil. Di sini nama skemanya, unit kompetensi, terus lakukan analisis skema tadi ya, peta fungsi utama pada SKKNI, terus diisi unit kompetensi setiap kelompok pekerjaan, terus observasi langsung, instruksi terstruktur, terus aspek kritisnya dilihat dari SKKNI yang di kolom aspek kritis, terus elemen kompetensi dan KUK, dia nanti masuk ke mana kira-kira aspek kritis itu. Itu jenis bukti tambahan apa? Menggunakan DPT, DPL, PW atau pertanyaan portofolio. Dia ada 4 biasanya. Kalau di untuk peserta pelatihan hanya daftar pertanyaan tertulis atau lisan ya, atau pertanyaan pendukung observasi. Yang jarang lisan sih pertanyaan tertulis, esai sama pilihan ganda. Terus yang di ujung ada portofolio, nama dokumen. Saya akan coba membuka contohnya ya. Bentar ya Bapak Ibu. Itu udah enggak?
Ada sih. Atau keluar balik. Baik, Bapak Ibu, ini contoh dari peta pekerjaan skema komputer operator asisten ya. Ini dikelompokkan berwarna-warna, ini nama per kelompok kerjanya mengoperasi komputer ada 3 unit. Terus mengoperasikan perangkat lunak perkantoran ada 5 unit. Terus mengoperasikan aplikasi internet ada 5 unit juga. Ini nanti Bapak Ibu buat dulu di dalam bentuk Excel kelompok pekerjaannya sebelum mengisi ke mapa 01. Aspek kritis ini diambil dari SKKNI per unitnya Bapak Ibu ya. SKKNI terus dia kira-kira ketelitian dalam melihat indikator pelayanan komputer sesuai dengan petunjuk penggunaan itu masuk ke dalam elemen kompetensi dan KUK berapa. Di sini elemen 1 KUK 1.2, elemen 2 KUK 2.1, elemen 2.2, elemen 3 KUK 3.3. Dia menggunakan daftar pertanyaan tertulis. Terus ada pertanyaan wawancara, ini yang tidak langsungnya ya, ini yang langsungnya. Terus di sini nama dokumennya apa? Nah, sertifikat pelatihan, ijazah yang relevan, surat tugas, lamaran pekerjaan, surat keterangan bekerja minimal 2 tahun itu yang untuk wawancara atau untuk portofolio. Kira-kira Bapak Ibu cara pengisian peta kelompok kerja ini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Izin Pak Zul Febri, udah paham ya Pak cara pengisian kelompok pekerjaan? Ya, Bu. Eh, Sedang isi absen, Bu. Sudah isi absen ya Pak, ini cara mengisi peta kelompok pekerjaan Bapak udah tahu ya. Kenapa kok unit 1 selalu berulang di sini di dalam yang disusun oleh Ibu Adeyosi ini. Contohnya kan diambil dari punya Bu Adeyosi ini, skema COA. Ya, Ini Bu. kan menggunakan perangkat komputer. Di kelompok kerja kedua masih menggunakan perangkat komputer. Di kelompok kerja ketiga masih menggunakan perangkat komputer. Udah paham yang itu Pak ya?
Insya Allah siap, Bu. Ya, Paham, Bu. ya. Karena pekerjaan itu memang berulang dilakukan, Pak. Di kelompok kerja kedua memang harus perangkat komputer. Kalau enggak, gimana cara menggunakan sistem operasinya? Di kelompok kerja ketiga memang masih harus menggunakan komputer. Misalnya ada juga di unit di skema lain menggunakan K3, misalnya kan peralatan menggunakan perlengkapan K3. Biasanya itu unitnya berulang juga di kelompok pekerjaan kedua menggunakan K3 lagi. Di kelompok pekerjaan ketiga pasti menggunakan K3 lagi karena itu untuk keselamatan kerja. Kira-kira Bapak Ibu ada yang belum mengerti cara pengisian peta kelompok pekerjaan? Sudah paham semua berarti ya Pak ya? Nah, bukan tinggal masukin saya programnya lah. Kalau sudah paham, nanti Bapak Ibu diharapkan membuat peta kelompok kerjanya. Nanti kita hanya DPT aja atau DPL ya, nggak usah PW karena di LSP kita biasanya kita langsung aja CLO, demonstrasi langsung. Jarang yang portofolio. Musim apa? Musim apa aku udah Jatuh kalau asumsi itu. baik Bapak, kita masuk ke pengisian MAPA ya. MAPA di atasnya masih sama pengisiannya. Sama dengan versi yang lama 2020. Cuma bedanya di sini diisi peta kelompok kerjanya. Kalau yang lama tidak ada ya Bapak Ibu, peta kelompok kerjanya. Kalau yang pengisiannya, kalau di sini kita gunakan unit kompetensi. Kalau yang lama kita di sini elemen, di sini KUK. Kalau sekarang enggak, di sekarang unit kompetensi sama KUK. Hanya itu aja perbedaannya Bapak Ibu kalau di MAPA. Jadi satu skema itu berapa kelompok kerja nanti Bapak Ibu bagi. Misal 3 kelompok kerja atau 2 kelompok kerja. Boleh juga misal kayak LAS kan 3 unit itu LAS. Mana tahu LAS itu 1 kelompok kerja. Kira-kira sampai di sini pengisian MAPA dengan kelompok kerja ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sebenarnya cukup, Bu. Cukup ya Pak, soalnya kan nggak jauh beda dengan MUK versi 2020. Ya, Bu. Ini contoh pengisian MAPA 02. Biasanya Bapak Ibu jika saya waktu pleno di LSP ada yang nggak mengisi karena nggak paham kenapa potensi asisnya 1, 2, 3, 4, 5. Pasti ada yang bingung. Kalau yang 1 berarti dia peserta pelatihan tertelusur dengan standar. Biasanya kalau kita hanya 1 aja yang kita checklist, yang kita bawa biasanya apa Bapak Ibu? Misalnya checklist observasi, terus
tugas demonstrasi, PMO sama daftar pertanyaan lisan kalau dia lisan. Kalau pilihan ganda, daftar pertanyaan pilihan ganda. Kalau esai, daftar pertanyaan esai. Biasanya jarang diisi nih sama asesor saya lihat ya. Terus kenapa nggak diisi yang nomor 2 itu peserta pelatihan belum tertelusur dengan standar. Kalau ketiga pekerja pengalaman tertelusur dengan standar. Yang keempat pekerja berpengalaman belum tertelusur dengan standar. Yang kelima belajar mandiri. Tapi kalau kita khusus di LSPP 2 kita hanya peserta pelatihan. Jadi nanti Bapak isi nomor 1 potensi asesinya. Masuk ke form yang berubah aja ya Bapak Ibu, yaitu checklist observasi. Yang berubahnya ditambah kelompok pekerjaannya kayak di mapa tadi ya Bapak Ibu, ditambah di atasnya kelompok pekerjaan satu, kelompok pekerjaan 2, ini tidak jauh dengan form yang lama ya Bapak Ibu, hanya ditambahkan saja kelompok pekerjaan di checklist observasi. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan form-form yang lain atau sudah mengerti semua? Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Izin Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan
Kalau seandainya Bapak Ibu sudah paham, berarti kami menunggu sesuai dengan surat tugas. Itu tuh kan Bapak Ibu kita minta tolong untuk pembuatan MBUK versi 2023 paling telat itu pengumpulannya di bulan September tanggal 30. Tanggal 5 September. Oh ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, itu pengumpulannya tanggal 25 September 2024 untuk MBUK versi 2023. Ada tanggapan lagi Bapak Ibu untuk penyusunannya? Dari paparan ada 9 cek. Nah, silakan Bapak Ibu yang bergabung, silakan diisi absennya, link presensinya di bagian chat pada bagian Zoom. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kami akan nge-share materinya di dalam grup. Terus kami akan share juga contoh MUK yang sudah jadi dengan MUK versi 2023. Sebagai acuan bagi Bapak Ibu nanti menyusun MUK-nya masing-masing. Kira-kira sampai di sini sekali lagi ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua? Sebenarnya nggak jauh beda dengan MUK versi 2020, hanya yang membedakan adanya ditambah kelompok pekerjaan. Nanti ditambahkan di dalam MAPA 01, terus dibuat terpisah kelompok pekerjaannya dalam bentuk Excel, terus di checklist observasi sama di tugas praktek. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, materinya kami akhiri sampai di sini. Nanti kita diskusi saja di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bapak Ibu, untuk Zoom kita hari ini kita cukupkan sekian. Kalau nanti ada pertanyaan yang masih kurang jelas, silakan di dalam grup bisa Bapak Ibu pertanyakan. Di sini saya cuma sedikit mengingatkan kembali untuk pengumpulan MBUK 2023 itu di tanggal 25 kami kirimkan lebih kurang 1 bulan yang lalu, dan berupa sanksi-sanksinya juga. Mohon bantuannya Bapak Ibu untuk segera mengumpulkannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat, Bu Eli. Terima kasih Bu.
Makasih Pak, Ibu.